Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali membahas soal FR Matematika Saintek. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus tonton video di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, halo adik-adik kami semua. Jumpa lagi di FR Simama Poltekkes tahun 2021. Nah, jadi ujian sudah berjalan, hari ini dimulai untuk sesi yang pertama. Nah, jadi mungkin adik-adik kami menunggu bagaimana soalnya dan bagaimana sistemnya nanti ketika ujian. Nah, jadi yang pasti adik-adik ketika ujian harus mempersiapkan diri dulu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika adik-adik membahas soal dari tahun-tahun sebelumnya, maka otomatis adik-adik akan bisa menjawab soal. Nah, jadi jangan terfokus kepada konsep-konsep cepat gitu ya, tapi fokuslah kepada materi agar kalian semakin bisa. Nah, jadi berlatih terus di rumah mengulangi membahas soal tahun-tahun sebelumnya. Karena berdasarkan FR dari siswa atau siswa yang sudah ujian, ada soal yang memang berulang gitu. Jadi soal berulang ada yang dari tahun 2019, ada juga dari tahun 2018 gitu. Jadi memang haruslah kalian membahasnya ulang dengan detail. Jadi jangan sampai adik-adik kami cuma membahas asal membahas gitu. Jadi kalau bisa ingat kuncinya juga gitu karena soalnya sama gitu ya. Jadi jangan sampai adik-adik ketinggalan gitu. Nah, oke. Nah, jadi langsung kita bahas soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, inilah soal yang keluar di tahun 2021 ini. Nah, boleh adik-adik lihat ini soalnya. Ini adalah soal tahun 2019 ya. Jadi soal ini kalau misalnya mungkin ada yang mendapatkan soalnya langsung seperti ini dan tidak ada berubah pilihannya gitu. Jadi kalau siswa tadi mengatakan pilihannya tidak berubah, jadi tidak ada berubah. Nah, jadi mungkin juga nanti ketika adik-adik mungkin di esok hari mungkin ada perubahan, kita nggak tahu gitu. Jadi adik-adik fokus kepada bagaimana cara menjawabnya. Nah, ketika nanti misalnya soalnya ini diulangi kembali, adik-adik bisa langsung mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya. Jangan juga fokus kepada kunci. Nah, kalau misalnya memang sama, ya sangat luar biasa bagus gitu. Nah, ini tadi keluar soalnya ya. Nah, perhatikan segitiga siku-siku ABC dan siku-siku JC dan sudut BAC 60 derajat. Nah, bila C1, C2, C3 tegak lurus garis AB, sedangkan C1, C2, C3, C4 tambah dan tegak lurus dengan CB. Tentukanlah panjang dari AC tambah C1, C1, C2, C2, C3. Artinya panjang ini yang ditanya ini. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu, nah di situ ini saya gambar lagi nih. Nah, ini saya coba gambar lagi ya. Nah, adik-adik jangan fokus ke kuncinya juga, mana tahu nanti soalnya bisa diganti angka gitu. Kita nggak tahu karena modelnya kan seperti UTBK SBMPTN gitu. Mungkin sesi yang pertama ini ya pas mirip seperti ini, kita nggak tahu nanti gitu. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini adalah C, ini A gitu. Nah, ini adalah C1, C2, C3, C4 gitu kan. Nah, jadi yang ditanya itu. Jadi sampai seterusnya lah. Nah, katanya sudut BAC, berarti ini kan B tadi kan. BAC. Nah, berarti yang ini 60 derajat gitu. Nah, jadi di sini yang berlaku adalah konsep daripada trigono. Nah, katanya AC-nya adalah X gitu. Nah, berarti kalau kita mau cari ini, kita ingat untuk sinus ya. Sinus
alfa itu adalah depan per miring. Nah, itu ingat. Jadi untuk hal ini, karena ini adalah segitiga siku-siku di sini, ini siku-siku di sini, siku-siku di sini, siku-siku di sini, ini juga siku-siku. Dan seterusnya nanti kemari ya. Nah, ini juga gini. Oke, bisa. Nah, ini siku-siku di sini, siku-siku di sini gitu. Nah, jadi berarti kalau kita perhatikan sinus sudut A atau BAC arti jadinya adalah C1 per AC atau C1 sama dengan AC dikali sin sudut BAC, ya kan? Maka ini adalah X dikali sin 60. Nah, sin 60 kan setengah akar 3 atau kita baca setengah akar 3X. Itu yang pertama. Nah, jadi kita peroleh itu C1. Jadi panjangnya ini sudah nih. Nah, kemudian kita mau cari panjang dari ini. Kita mau cari dulu panjang dari C1, C2. Maka kalau kita perhatikan, ini kan 60. Maka sama ini dengan ini. Gitu, ini sama. Ya, dengan ini sama dia. Oke, dengan ini sama. Bukan dengan ini ya, dengan ini. Nah, berarti ini adalah 60 derajat gitu. Jadi kalau kita buat berarti kita fokus juga ke sinus kan. Nah, ini berarti C1 C2 adalah C1 kali ya ini demi ya depan bermiring kali sinus 60 juga. Nah, berarti setengah akar 3X dikali setengah akar 3. Berarti 3 per 4X itu. Itu ya, itu yang ini. Dah, sekarang yang ini lagi nih. Oke, berarti kita fokus lagi sudutnya di mana kan gitu kan? Nah, berarti dari 60 ya kan? Nah, kalau kita perhatikan ini 60 ya, berarti di sini 60 kan? Nah, kalau ini 60 berarti di mana yang 30 berarti sini 30 kan? Nah, berarti 60-nya. Nah, ini lagi 60 balik lagi ya, karena ini sama dengan ini. Oke. Nah, berarti ini kita mau cari. Berarti ini siku-siku, ini miring kan? Jadi ini miringnya. Berarti coba ayo kita cari dulu C2, C3. Ayo. C2, C3 berarti ini C1, C2 kali sinus 60. Berarti 3 per 4X kali setengah akar 3. Ya kan? Nah, jadinya berarti 3 per 8 akar 3X. Itu ya. Nah, itu yang C2, C3. Nah, kemudian kita cari lagi misalnya C3, C4. Ya kan, C3, C4 juga sama. Ini C3, C4 di sini. Berarti 60. Nah, ini kan. Nah, ini juga jadinya apa? C2, C3, ya kan? C2, C3 dikali sin 60. Nah, berarti 3 per 8 akar 3X kali setengah akar 3. Maka ini jadinya 3 akar 3 berarti 9 per 16 akar 3X gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi yang ditanya adalah AC tambah C1, C1, C2, C2, C3, dan seterusnya. Nah, ini berarti X ditambah setengah akar 3X tambah 3 per 4X, ya kan? Ditambah 3 per 8 akar 3X ditambah 9 per 16 akar 3X itu. Seterusnya gitu. Jadi kita gabungi lah ya. Nah, berarti semuanya kan punya X di sini. Jadi kalau kita lihat di sini berarti ini X ya kan 4 per 4 ya. Berarti kita keluari X-nya. Nah, di sini bisa kita keluarkan X buka kurung 1 tambah setengah akar 3 tambah 3 per 4 tambah 3 per 8 akar 3 tambah 9 per 16 akar 3. Ya kan? Ini sorry, bukan akar 3.
Sare ini, bukan 16 akar 3, ini sare. 9 per 16 ya. 9 per 16. Nah, ini tambah terus gitu. Nah, jadi berarti dari sini ya kan. Nah, inilah kita buat. Nah, berarti di sini kita peroleh adalah deret geometri kan. Nah, deret geometri tak hingga. Nah, jadi kita buat di sini aja. Berarti A-nya ini ya 1 tambah setengah akar 3 tambah 3 per 4 tambah seterusnya. Nah, maka ini A-nya 1, R-nya setengah akar 3. Nah, jadi S tak hingga adalah A per 1 kurang R. Berarti 1 per 1 dikurang setengah akar 3. Nah ya, 1 dikurang setengah akar 3. Nah, 1 dikurang setengah akar 3 ini berarti yang bisa kamu lihat berarti jadinya apa? Ini kan 2 per 2 kan? 2 per 2 jadinya 1 per 2 kurang akar 3 per 2. Atau 2 per 2 kurang akar 3. Tuh, boleh. Nah ini. Ya, nah itu dia. 2 dikurang 2 akar 3. Atau boleh dirapikan menjadi kalau 2 per 2 kurang akar 3 itu sama dengan 2 kali 2 tambah akar 3 per 1. Ya, itu jawabannya. Nah, ini dia ya. Berarti jadinya tinggal kita kalikan kemari. Berarti X kali 2 tambah 2 ini jadinya 2 X kali 2 kali 2 tambah akar 3. Atau boleh dibuat jadinya 2X tambah 2 tambah akar 3 ya. Jadi jawabannya adalah bola. Itu dia. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah 2X tambah 2 akar 3. Nah, jadi itu dia untuk FR yang pertama yang muncul ya. Nah, baru kemudian yang kedua soalnya yang muncul juga dari tahun 2019 ya, mengenai pertidaksamaan. Nah, yang mana soalnya? Nah, kita lihat soalnya, ini dia. Nah, soal yang kedua itu yang ini. Nah, ini ya, jadi soalnya pertidaksamaan. Nah, jadi yang ditanya adalah nilai X-nya yang memenuhi persamaan berikut. 4X kuadrat kurang 11 lebih kecil dari X kurang 2 kuadrat adalah. Nah, jadi ini kita jawab, ya kan? Nah, jadi bisa saja nanti soalnya nggak seperti ini mirip lagi, tapi ini yang keluar tadi. 4X kuadrat dikurang 11 lebih kecil dari X kurang 2 kuadrat, ya kan? 4X kuadrat kurang 11 lebih kecil dari X kuadrat dikurang 4X tambah 4. Nah, jadinya berarti ini kita buat 4X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang 11 ditambah 4X dikurang 4 lebih kecil 0. Jadi 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 15 lebih kecil 0 gitu. Nah, kalau kita perhatikan ini kan kita faktorkan nih. Jadi kalau kita faktor berapa ya kan? Nah, ini sudah kita buat 4X kuadrat kurang 11, sudah kita pindahkan rapi semuanya. Nah, 4 sudah, ini juga sudah, ya kan? Nah, jadi tinggal kita buat. Berarti 3X kuadrat tambah 4X kurang 15 lebih kecil 0. Nah, ini berapa nih faktornya, kan gitu. Nah, kalau kita buat misalnya 3X di sini X, nah ini kita harus pikirkan berapa kali berapa kan? Nah, kalau misalnya di sini 5 atau di sini yang 5, di sini 3. Kan bisa, ya. Min 5 kali min 3 berarti di sini 3 kali min 3 min 9 berarti ini yang plus. Karena ini 9 kurang 5 4, ya kan? Min 5 kali 3 min 15 jadi benar, lebih kecil 0. Jadi X-nya adalah 5 per 3, X-nya adalah negatif 3. Atau boleh dibuat 1, 2 per 3, ya kan? Ini negatif 3. Nah, kalau lebih kecil dia, maka dia pasti menggunakan interval seperti ini. Lebih kecil dari yang paling kecil. Yang paling kecil kan yang ini, berarti min 3. Yang paling besar berarti yang ini. 1, 2 per 3 gitu. Jadi, min 3, X lebih kecil min 3, X lebih besar min 3, lebih kecil 1, 2 per 3. Jadi jawabannya adalah C.
Nah, inilah soal yang keluar tadi untuk yang tahun 2019. Nah, jadi untuk soal berikutnya silakan ditunggu di video berikutnya ya. Oke, itulah dulu. Kita lanjut lagi nanti di video berikutnya.